Ini kita bawa ke tanjakan Mladin naik nggak? Kalau kita berdua sih enggak sih. Selama ini kan kita sama rangka esaf nih itu. Sekarang kita adu cepat-cepatan. Oh, Mas yang satu ya duluan gua dong. Cepat. Maman Racing lah. Vegas Maman Racing. Kembali lagi. Mau tes mobil lagi. Mladin lagi. Tapi kali Tes ini ember. kayaknya Mladin itu dulu pernah sebelum ada kita itu nge-review motor. Ya. Sekarang kita fokus ke mobil, tapi sesekali boleh kali ya kita coba review motor kita sama compare dengan mobil. Ini kan mobil ibaratnya sebuah mobil listrik termurah untuk saat ini. Iya. Bahkan yang paling murah pun harga 190 juta. Ya. Yang tipe light. Tipe light, yang Ya, paling tipe bawah light. nih, Iya. di bawah 200 juta loh. Nah, coba kita compare dengan Scoopy. Yang bisa dibilang ini motor paling banyak di jalan ya. Beat Iya. Scoopy. Beat Scoopy. Nah, kita compare mana yang lebih menguntungkan kalau kita gunakan. Apakah mobil listrik atau motor? Sekarang kita buktikan. Oke, sebelum mulai videonya, klik dulu tombol subscribe agar nggak ketinggalan video-video terbaru dari Mladin. Ya udah subscribe, mantap. Kita akan sebutin dulu harganya, walaupun Jauh. langitan bumi ya. Kita sebutin yang paling murah dulu deh, motor. Untuk yang paling murah ini adalah Honda Scoopy tipe Prestige ya. Kayak Honda Prestige ya. Iya. Prestige ya. Prestige itu pilihan warna sih sebenarnya, mirip-mirip. Jadi untuk Honda Scoopy Prestige ini harganya 22.780.000. Wow. Wow. Sedangkan mobil ini kita bawa tipe termahal ya, yang long range. Harganya 275. 275. Iya. Artinya 12 kali motor ini dapat ini satu. Wow, jauh ya. Tapi ya sebenarnya kita nggak compare harga. Iya. Tapi kalau kita pakai kedua kendaraan ini, mana yang lebih untungin ya? Ya udahlah, kita sebutin dulu speknya Honda Scoopy. Untuk Honda Scoopy dia menggunakan mesin 4 tak ya, kita tahu Iya. 4 stroke. Tenaganya itu hanya berapa ya? 7 atau 8 horsepower, torsinya 9,3 Nm. Wah, sangat besar sekali ya. Ya. Buat bawa bobot ini mantep. Dan kalau untuk cooling REV ya kita nyontek lah dibanding salah ya. Ini untuk tipe termahalnya, baterainya itu 26,7 kWh. Tenaganya 30 kW atau 40 HP. 40 horsepower. Single motor, ini kan CVT. Ya. Ini single motor. Dan ini kapasitas tangkinya kan 4,2 liter. Nah, Ya kan? Nah, sekarang kita coba hitung berapa biaya yang kita butuhkan untuk memenuhkan tangki dan baterai kedua mobil ini. Untuk REV itu kan, ini kan biasanya mobil kayak gini ngecasnya di rumah nggak sih? ya iya pasti Iya loh. kan? Kalau di SPKLU pasti lama. Iya. Soalnya dia cuma rugi bisa- kan kalau kita di SPK. Kalau bisa AC charging ya. Ya. Berarti kita coba penuhkan baterai mobil ini dari 0% ya. Iya. Berarti 26,7 dikali listrik rumah dong. Iya, Listrik rumah sama SPKLU beda. beda. Ya kan? SPKLU itu sampai 2.400. Iya. Kalau di rumah itu 2.700 yang wattnya di atas 6.000 kVA. Ya kan mobil listrik harus butuh power gede juga kan. Iya. Dikali 1.700 lah anggap. 45.000 menuin baterainya. 45.000. 45.390 rupiah. Nah, kalau motor Motor tadi tangkinya berapa? 4,2 4,2 dikali berapa harga Pertalite. Pertamax sekarang? Enggak, Pertamax lah. Ini tanggal 2 Februari sekarang, berarti harga BBM-nya Pertamax 12.950 ya, kalau nggak Iya. salah. 54.000. 54.000. Jadi lebih murah. Ini berapa tadi? 45.000. Oh, lebih Itu murah ngecas 54.000. itu daripada ngisi ini. Ya. Ya, kalau kita kesimpulkan berarti mobil ini lebih efisien ya. Lebih efisien untuk digunakan. Iya. Dan kira-kira bisa berapa jauh mobil ini dan motor itu jalan dengan Full tank ya, atau full tank lah baterai ibaratnya atau penuh. listriknya penuh. Lu dulu? Kalau untuk Honda Scoopy kita lihat ya, karena nggak ada range ya. Kita lihat Iya. dari average fuel consumption-nya itu di 48,3 km per liter. Padahal klaimnya dari pabrikan itu sekitar 60-an deh. Ini kan dipakai normal. Ke pasar, ini itu. Oh.
Ya dipakai, Iya. ini rutenya kombinasi lah ibaratnya. Dan ukuran tangkinya itu 4,2 liter, tadi udah dihitung-hitung. Jadi motor ini bisa jalan dengan satu tangki full itu hanya 202 km. Iya, itu kalau dipakai deket-deket kali ya. Iya. Tapi kalau menurut lu lewat Konstan. jalan yang gede, Itu lebih irit sih. menurut gua. lebih irit Iya. mesinnya ya. Dan lancar ya. Nah. Dan kalau untuk mobil ini klaimnya bisa sampai 300-an. Dan Iya. emang, iya kan, udah ada yang pernah coba juga. Iya. Bisa mencapai ya nggak sampai 300 sih, 292, sekitar segituan. Iya. Jadi kembali lagi untuk dipakai sehari-hari, mobil ini lebih menguntungkan lagi ya. Iya. Tapi tetap kalau kalau motor ini ngisinya paling 2 detik, 10 detik, brut. Cer, udah full. Tak. Nah, kalau mobil ini dia kan nggak ada DC charger ya. Iya. Nah, nggak ada DC charger. Dia hanya ada AC. colokan AC dan itu dia up to 6.600 watt Emang iya? speednya. Iya, 6,6 kilowatt? Nggak bisa sampai 7.000. Gua kira 7 mentok. Enggak. 6.600. Dan itu ngecasnya dari bener-bener nol ya, habis itu hanya 4 jam. Ya, tapi kan kalau mobil listrik ngecasnya di rumah, sampai rumah langsung colok, udah biarin aja 4 jam. Iya. Dan pastinya kalau misalnya beli Wuling, dapat wallbox juga kalau nggak salah Iya, ya. dapat Ada promonya. ya? wallbox home charger. Ya. Udah 2 nih, berarti menang si Wuling REV. Saatnya bahas fitur. Ya, walaupun tidak head to head ya, Iya. harganya udah jauh beda. Iya. Tapi lumayan lah fitur buat sebuah motor Scoopy. Iya, kan? ternyata udah oke ya sekarang ya Udah. motor sekarang ya. Pertama, Keyless. keyless, ya kan? Ini ada yang, ada lock-locknya Bisa ya. di-lock. Jadi kalau misalnya lo matiin sampai habis, terus motornya digoyang-goyangin, Tuh. berisik cuy. Nah, itu buat nyari motor. Tuh. Diem. Nah, Satu lagi kalau lo mau nyari motornya kan gampang juga. Iya. Di parkiran kan ada ribuan Scoopy cuy. Iya, betul. Coba parkiran mall. nggak tahu mana nih Scoopy Iya, gua. mana di Scoopy gua? Perasaan gini Gitu. semua. Nah, dia ada idling start stop, ya kan? Mobil zaman sekarang juga udah ada. Kan? Menurut gua sih, oh enggak, Eropa duluan ya. Eropa duluan. Betul. Dan ini ada pertama dulu di Vario. Yang starternya gitu. Enggak, iya. kan dulu Vario dulu. Iya. Kalau sekarang coba lu start. Nggak ada suaranya Gitu sama suaranya. sekali. High beam, klakson, lampu sen, apalagi nih electric starter. Oh, dia kombi brake. Kombi brake Nih. system, yes. Dan Jadi- ada parking brake juga nih, seperti ini tuh. Iya. Parking brake. Mantap ya. Jadi kalau nanjak gampang nih lemnya. Iya. Enggak, misalnya lu parkir di pinggir jalan. Bisa pakai parking brake. Sama Ini, dia ada. ini kita bawa ke tanjakan Mladin naik nggak? Kalau kita berdua sih enggak sih. Selama ini kan kita ngetes mobil di sono, ada yang pakai motor, itu turun kan satu Iya, lagi. turun pasti. Kayaknya sih nggak kuat ya. Nggak kuat. Apalagi nih CVT. Kuat kok sendiri. Terus apa lagi nih Apa di menu lagi ya? sini? Ada average fuel consumption. Oh, udah saatnya oil change, belum servis ya? Iya. By the way, ini motornya dia ya? Oh, udah 1.800 km, trip meter. Kayaknya ini ada Udah hampir setahun cuy, baru 1.000. kilometer per liter aktualnya. Iya. Ada average-nya, udah itu doang. Dan di sini Ada jam. ada ini juga, ada kompartemen. Dan ada USB port. Hah? Ada cuy. Oh, bisa ngecas handphone? Emang. Tapi kan sekarang zamannya udah Type C ya. Iya. Dia masih Type A. Mungkin yang model yang baru akan berubah menjadi Iya, dan Type C. bagasinya juga lumayan lah ya. Gak seluas itu, tapi bisa lah taruh tas, helm satu. Helm bisa nggak sih? Bisa, Kayak nggak bisa deh. Bisa. Yang bisa itu spesi cuy. Ini bisa helm. Ya, gitulah. Untuk Lagi. fitur-fitur. Lampu depan LED proyektor nggak ini? Proyektor cuy. Proyektor LED. Wah, lampu sen masih halogen, lampu rem. Oh, ini bisa bikin bilet ya? Iya, oh bisa. Kan lu yang motor-motor udah pakai Tekor nggak bilet sih? sekarang. Akinya? Nggak tahu deh. Mungkin pakai, ya bisa lah mungkin diatur ya. Oke, itu aja berarti. Ya, buat Scoopy. itu aja. Ternyata motor yang hitungannya 22 juta lebih, oke juga loh fiturnya untuk zaman sekarang ya. Banyak gitu loh. Kita nyebutin banyak. Sekarang pindah ke REV. Sekarang untuk fitur Wuling REV, Iya. Sudah pasti. Dan jelas ada AC. ya yang kita segala full blast sekarang ya. Tapi emang ada kekurangan, Wuling REV menurut gue AC-nya nggak pernah Sedingin itu. Iya, nggak tahu Dan nggak kenapa. kerasa ini anginnya ya. Ya, ini udah paling dingin. Suaranya udah heboh. Ini bisa lebih kencang lagi tapi ngeganggu kita syuting ya. Fan speed. Ya, Nah, ya gitulah.
Dapat 4 bangku di sini, bisa berempat, proper, bahkan kayak kita berempat pun bisa di belakang. Proper ya oke lah. Masih ada legroom lah. Iya, iya. Dan headroom juga masih ada. Bentukan kayak kita berdua nih masih bisa. Ya. Apalagi ya, instrument cluster nih digital, semuanya ada audio. Full layar ya. Iya, full layar semuanya ada audio, Bluetooth, dan dia ada voice command juga. Oh. Seperti Wuling pada umumnya ya. Kita bisa, halo Wuling, buka jendela. Ya. Tuh. Fitur ini tidak ada di Wuling Bingo ya. Emang belum kali ya? Nggak ada. Dulu awal-awal kan Wuling belum ada juga Iya. yang ini. Tapi setelah Ada. itu ada improvement. Seingat gua dulu belum ada. Ingat gue dari awal langsung ada. Anyways, nggak penting. Iya. Dan sempit ya mobilnya ya, Lumayan kecil. sempit. Lihat ini ada gear selector di samping kita di sini. Nggak bisa disentuh. Iya, Harus geser Harus dulu. saya geser, baru bisa. Klik 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 gitu. Parking brake, elektrik, tadi kan Mau buka jendelanya dorong dulu paha. Oh, geser dulu gitu. coba tuh. Emang mobil ini Apalagi? fiturnya memang Rem. Kombi brake. rem ABS ya remnya ya. Iya. Sedangkan itu belum ABS. Itu udah ABS itu ada di ADV ya, kalau nggak salah ya. Di atasnya lah. Iya, kalau nggak salah. Honda Forza gitu-gitu. Yang kecil-kecil kayak gini nggak ada ABS. Iya. Ya kalau bisa disimpulkan mobil ini kan harganya hampir 300 juta. Tapi fiturnya nggak se-wow itu ya. Iya, tapi ya 300 juta lo dapat mobil listrik. lo Mobil dapat listrik. Atap. Gitu. Nggak Iya. hujanan. Sedangkan untuk Honda Scoopy 22 juta tetap bisa bawa lo kemana-mana. Tapi fiturnya banyak juga ternyata. Iya, bisa bawa 2 orang. Iya. Mana-mana. Ya kalau untuk value for money sih kita nggak sebutin harga ya. Value for money Scoopy. Iya. Ya kan? Harga segitu yang didapat cukup banyak. Iya, cukup banyak. Sama rangka SAF nih itu. Ini bagian yang SAF lagi nih yang gua pakai nih kan improvement 2024 katanya udah enggak. Ini habis gue bawa jalan ntar patah. Enggak, gila. Enggak pernah dipakai motornya. Ya gitu itu sih. diam di tempat, kena hujan, panas, Iya hujan, sih. panas, hujan, panas, keropos. Nah, kita nggak tahu. Sekarang waktunya kita coba cari tahu berapa biaya perawatan kedua kendaraan ini. Wuling RV dan juga Honda Honda Scoopy. Scoopy. Ya udah, lo bawa itu ya, Mike ya. Maman racing time. Kayak beruang sirkus. Ya udah, kita ke service center masing-masing ya. Service center, bengkel masing-masing. Bengkel masing-masing. Ya. Ahas. Nah. Saya cuma mau cari tahu berapa harga servisnya buat kepemilikan Scoopy gitu. Jadi kalau beli Scoopy baru itu ada mendapatkan jasa gratis servis swap sebanyak 4 kali ya, dan itu gratis jasa. Untuk biaya servis doang itu sekitar 90.000. Dan kalau misalkan kita harus ganti oli dengan filter dan lain-lain itu harganya 170.000. Dan servisnya itu per 2000 km. Oke. Tuh, Wuling Center. Dia per 10.000. Ya, sahasnya. Saatnya kita membahas biaya perawatan. Iya. Tadi lo udah ke bengkel Ahas kan? Ahas. Itu service centernya Honda. Ya. Dan untuk Honda Scoopy itu sebenarnya mendapatkan gratis 4 kali. jasa servis jasa doang ya, sebanyak 4 kali. Per 2.000 Dan ya dia ya? Motor itu per 2.000 katanya. Oh, per servisnya. 2.000 servis. Nah, kalau misalkan biaya servis biasa nih tanpa ganti oli ya, harganya 90.000. Udah cuci-cuci. Ya, rapi-rapi lo Ah. segala macam gitu kan. Nah, tapi kalau kita ganti oli gardan dan CVT dibersihin gitu-gitu. itu totalnya 170.000 rupiah. Tapi kan sebenarnya jasanya nggak bayar ya 4 kali ya. Iya. Nah, sekarang kita bahas yang mobil listrik. Berbeda, kalau Michael tadi kan motor per 2.000. 2.000. Ini per 10.000. Jadi intervalnya lebih jauh lagi, Lebih jauh ya lagi. nggak?
Jadi mobil ini, RV ini, setiap kali kita beli itu gratis jasa sampai dengan 50.000 kilometer. Oh, iya. Ya, atau yang mana yang tercapai duluan lah. Servis pertama 5.000 itu bayar 165. Servis kedua itu 10.000, bayar 80.000. Servis ketiga bayar 300.000, 299. Servis yang 30.000 itu 80.000. Servis yang 40.000 itu 165.000. Karena spare partnya ada yang diganti ya. Dan yang 50.000 itu 214.000. Nah itu yang nggak masuk jasanya. Tapi itu belum termasuk plus-plus. Iya, itu kan kalau misalnya diganti spare part yang tadi gue bilang itu kayak oli diferensial, Udah termasuk pajak. filter AC. Pajak. Kayaknya harga belum termasuk pajak 11%. Murah ya hitungannya ya. Murah karena ya jangka waktunya cukup Ya lama. apa yang mau diganti nih, oli mesin Iya. kagak ada, ya oli diferensial. Ya yang mahal itu kalau ganti kampas rem tuh lumayan mahal. Ya untuk perawatan kalau menurut gua kalau dihitung ya, lu kan per 2.000 tuh. Iya. Ditumpuk-tumpuk 2.000 sampai 10.000 aja. Banyak. Baru satu servis Iya. ini. Makanya gue jadi juga agak kaget, per 2.000. Kata, Iya. per 2.000 mas. Hah? Jadi anggapannya lu Perasaan tadi dulu- 170 ribuan ya? Perasaan dulu gue punya motor per 5.000 atau berapa gitu. Ini gue per 2.000. Dan kalau di total lu untuk 5 kali servis untuk kejar 10.000 itu biayanya 825. Sedangkan gua rata-rata servis 10.000 itu nggak sampai 600.000 yang paling mahal. Ini berarti ya kembali lagi lebih menguntungkan ini ya kalau Iya. untuk biaya servis. Dibanding motor. Dan sekarang kita bahas pajak. Udah siap. Kita sudah membuka lembar pajak ya. Kita bahas PKB aja karena kalau yang di bawah-bawah itu biaya admin bla 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 itu kan berbeda setiap daerah. Iya. Ya kan? Sebenarnya PKB itu beda juga kan setiap daerah ya. Kan pajak kendaraan bermotor. Iya, iya. Kita sebutin yang mahal dulu ya. Yang hampir 300 juta ini itu pajaknya 388.500. 388.500. Untuk Honda Scoopy PKB-nya 300.000 rupiah. Tok. Untuk motor ya. Flat 300.000. Iya. Beda tipis. Gue bingung deh, kalau motor aja kayak gitu, bahan bakar ya, kan 300.000 ya. Yang listriknya berapa sih gitu loh. Nah itu gue juga nggak tahu. Ntar kita review motor Iya, listrik. ya kapan-kapan kita review lah. Jadi seperti itu, ya kalau bisa dibilang menguntungkan untuk biaya perawatannya dan pajaknya ini oke lah, lebih mahal ya, sedikit Iya. 80.000. Tapi untuk biaya perawatan ini lebih murah ternyata. Keren. Oke banget. Udah biaya perawatan dan pajak, sekarang kita adu cepat-cepatan. Karena mobil ini juga kecil, motor sudah pasti kecil. Iya. Nah, kita sekarang ada di Wuling Center. Wuling Center ya namanya? Yang di arteri Pondok Indah ya. Ya, kita mau jalan ke Bintaro. Sektor 9. Tapi Iya. bagian Discovery itu yang di belakang tuh. Di ujung. Di ujung yang ada Burger Iya. King baru. Burger King apa Popeyes? Popeyes, iya. Popeyes. Ah. Ya, di sini kan dekat kan? Kita makan ayam. Ya, jadi kayak gitu. Ini perlu diingat ya, ini hari Jumat, Dan sekarang jam 4 sore. jam 4 sore. Ini udah jam pulang kantor. Michael pastinya tidak bisa lewat tol. Saya bisa. Dan kita buktikan siapa yang lebih cepat. Ya, Maman Racing lah. There goes my mind racing. Ya, ini kita udah jalan. Perlu dilihat ini ke jalan tuh sana. Muat. Walaupun sekecil ini, shoot, bisa lewat tuh. Ini dia, pakai motor. Yuk, gua tunggu di depan ya. Nah, ini kalau di dealer Wuling ya. Jadi kalau nggak sempet ngecas di rumah, ini bisa ngecas juga di sini nih. Tuh, ada casan-casannya tuh. Gratis. Bilang ke security aja, ntar mobilnya dicasin. Tuh. Casannya. Oke, kita udah di pinggir jalan ya sekarang ya. Ya. Kita hitung. 3, 2, 1, yuk. Wah, hari Jumat lagi nih. Mantap sekali. Dah. Sayang sekali mobil ini tidak ada Apple CarPlay ya. Jadi total akan jalan 39 menit. Suruh lautan aku kusir. Oke, kita nikmatin aja. Lagian ada AC gini.
Akhirnya masuk tol. Tadi ada sedikit kedunguan ya. Flashnya ketinggalan di rumah. Jadi ngambil dulu. Tapi untungnya Wuling Center tadi sama rumah itu deket. Ya paling nggak sampai 1 kilo. Ya udah ambil dulu. Kayaknya Michael udah nyampein Bintaro deh. Mungkin sektor 3 atau mungkin di mau arah sektor 5 lah. Udah deket sono. Ini bisa dilihat hari Jumat tol Jor itu arah Bintaro super macet, kayak nggak macet sih, maksudnya ya tersendat lah seperti ini nih, rame tuh di depan tuh banyak truk juga. Lo di mana, woi? Udah di Bintaro, Bos. Wih, cepet amat. Sektor 1 full deh. Oh, masih sektor 1 ya, duluan gua dong. Udah mati lagi. Kayak duluan kita sih. Kita menggunakan tol dan kita sudah mengambil Imani tadi. Sudah wasting time ya. Tapi tetap kita duluan. Oke, sudah sampai. Tadi kita lihat dia udah sampai duluan ya. Tapi kayaknya baru turun dari motor deh. Ya, tadi anggapan kita jalan di jam 4.05 ya. Sekarang kita udah sampai Bintaro 4.43. Berarti kita ngabisin waktu 38 menit ya. Oke, akhirnya kita sudah bersama lagi ya. Iya. Cuma beda berapa menit? Gua 39 menit. Lo 40-an. 43 menit. 4 menit. Tapi perlu diingat, tadi gua udah mau arah tol, ternyata Lupa tol. lupa e-tolnya. Ya itulah permasalahan mobil harus lewat tol ya. Iya. Kadang ada saldonya, kadang enggak. Kadang kan bikin lama juga kan kayak gitu-gitu. Tapi beda tipis banget ya. Iya, Gua sebenarnya kalau gua udah megang kartu, tinggal masuk tol duluan gua, Mike. Iya, gua tadi udah pede aja gua sama Andre. Udah telepon santai dikit aja ya? Apa kita ngopi dulu nih sambil nunggu? Gua udah ekspektasi gua lu bakal nyampe jauh lebih lama. Anyways. Ternyata Enggak sih, tipis. tadi kita selap-selip gampang ya. Iya. Pakai mobil ini. Ya, jadi gitulah. Konklusinya, mobil listrik memang terutama Wuling ya, yang dimensinya kecil, itu lebih menguntungkan kepemilikan ya, Iya. dibanding Honda Scoopy. Dan lu juga masih wangi kan turun dari mobil. Iya, lu udah ini nih, apa nih? Putih-putih nih. Keringat, ya kan? Terus tadi gua lap muka tuh hitam, ya kan debu. Ya, tapi perlu diingat, untuk modalnya juga gede yang ini. Iya. Dibanding motor kan modalnya lebih kecil. Ya, sesuai kebutuhan sih. Dan sesuai dana yang dimiliki, kalau cuma cukupnya buat motor, oke kok. Oke. Maksudnya Oke banget. hemat banget. Dan kalau ada duit lebih, mau beli mobil, ini juga Lagi oke. mobil listrik. Oke. Oke, jadi gitu aja pengujian kami kali ini. Bisa dilihat hasilnya memang lebih menguntungkan mobil listrik ya dibanding motor. Kalau ada pertanyaan, mau disampaikan sesuatu, sampaikan di kolom komentar. Dan sampai jumpa di video-video selanjutnya.